untuk menanam tanamannya di tembok milik A. Arti kan Zidan? Hadis itu Bukhari dia Imam Abdul Lakum mana? Imam Abdul Lakum. Maka Abu Hurairah ada periwayat hadis ini melihat tabiin pada nggak senang dengan hadis atau ragu mengamalkan atau mungkin punya pendapat lain, pandangan lain. Maka Abu Hurairah sampai protes. Ali arakum anha mu'ridin. Kenapa? Kok aku melihat kalian kayak nggak senang, kayak berpaling dari hadis. Wallahi la armiyan nabiyya baina tafikum. Aku akan lempar sunnah ini di tengah kalian. Yani maksudnya Abu Hurairah tetap akan sampaikan hadis ini meskipun kalian kelihatan nggak nyaman. Kata Al-Baihaqi yang menjelaskan hadis ini juga menunjukkan ya bagaimana sudut pandang Imam Syafi'i. Hadis ini khusus mengecualikan semua dalil-dalil tentang tidak boleh ngata-ngatik harta orang. Nah, ya layul limri'in min mari afi lama atahu anti binafsi. Buat Imam Hakim nggak boleh seorang ngapa-ngapain harta orang lain kecuali dengan senangan hatinya, keriduan hatinya. Juga hadis Tabir wal Durar di Ibnu Majah yang terkenal tidak boleh membahayakan, tidak boleh melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Itu semua hadis umum kata Imam Syafi'i dalam pendapat Qadim. Hadis ini lebih khusus mengecualikan, maka boleh nanam pohon di tembok milik A. Kalau ceritanya begini, berdasarkan hadis, la yamna'an najarun jarahu an yaba sabahu fi jidar. Pertanyaan, apakah berarti Al-Imam Syafi'i dalam pendapat jadi sekarang sudah melawan hadis, berpaling dari sunnah? Ah, gimana? Anti sunnah. Nah, gimana? Gimana teman-teman? Apa Imam Syafi'i sekarang melarang pendapat jadi beliau? Untuk semua tidak tahu ya pendapat Qadim dan Jadid ya. Qadim ini sama tadi Irak. Jadi di Mesir dan selama perjalanan menuju Mesir. Terus ketika meninggalkan Irak menuju Mesir. Nah, apa secara Imam Syafi'i dalam pendapat yang jadi beliau. Nah, yang dijadikan pendapat resmi mazhab Syafi'i. Apakah anti sunnah, melawan sunnah, menolak hadis? Ah, gimana? Yang hadis bilang jangan dilarang. Ah, gimana? Jawab dulu anti sunnah apa enggak? Imam Syafi'i Hmm, anti anti sunnah apa enggak? enggak Ustaz. Nolak anti enggak ya? Kita harus berubah kepada para ulama. Para ulama, kalau Imam Syafi'i sendiri udah pernah ngomongin hadis ini. Jika beliau berubah pendapat, bukan berarti beliau jadi orang yang anti hadis, enggak. Jadi beliau kemudian melihat juga, ya, dan ini pendapat mayoritas ulama. Pendapat beliau yang terbaru ini pendapat mayoritas ulama. Bahwasanya hadis ini bukan perintah wajib. Hadis ini agar sinkron dengan dalil-dalil yang lain dipadukan. Tidak dalam konteks mentaksis, tidak difahami sebagai pengecualian terhadap kaidah umum tidak boleh ngapa-ngapain harta orang lain, tapi difahami sebagai eh, kesunahan, larangan makruh. Ya. Makruh A ngapain? Melarang B nanam pohon di. Balikan disunahkan A untuk mengizinkan B. Berarti gitu ya. Jadi hadisnya difahami bukan dalam konteks harusan, tapi dalam konteks apa? Anjuran. Dan ini berarti membawa hadis kepada majaz. Emang boleh membawa hadis dari hati kepada majaz? Nggak bahaya apa? Nah, gimana Kak Zidan? Boleh nggak hadis digeser dari hati yang menuju majaz? Emang boleh? Nah, coba nih boleh. Apalagi dalam perkara fikih berdasarkan kesepakatan ulama. Kalau seandainya tujuannya adalah untuk mensinkronkan dia dengan dalil-dalil yang lain. Saya ulang lagi. Memahami hadis ya dalam fikih dari hati kepada majaz boleh ya berdasarkan kesepakatan ulama asalkan dilakukan dengan tujuan yang bagus. Salah satunya misalnya apa? Salah satunya supaya Supaya sinkron dengan sinkron. hadis-hadis yang lain. Supaya sinkron dengan hadis-hadis. Ini agar sinkron dengan hadis-hadis yang lain
Maka ya hadis ini difahami dalam konteks majas. Biar sinkron dengan hadis-hadis yang lain, maka hadis ini difahami dalam bentuk majas. Itu majasnya apa? Perintahnya bukan perintah wajib, bukan perintah keharusan, tapi perintah sunnah. Tapi perintah sunnah. Bisa dimengerti ya? Bisa Ustaz. Oke. Juga, juga tambahan. Juga hadisnya bisa juga difahami dengan maksud lain. Agar sinkron lagi agak sinkron. Ya. Itu la yamna, pemahamannya begini. Saya tulis ulang hadisnya, ya. Bandingkan. La yamna anna jarun jarahu an yadu'a wa syabahu fi jidarihi. Janganlah seorang tetangga A melarang tetangganya B untuk menanam pohon pohonnya pohon siapa nih? Atau tanaman siapa? Tanaman B. Fi jidari di temboknya. Nanya siapa? Tembok A. Nah sekarang pemahaman terbaru yang Syafi'i tembok B. Janganlah melarang B untuk menanam tanaman. Itu miliknya B. Nah, ini kita balik kasusnya. Jadi pemahaminya tembok ini milik B. A nggak boleh melarang B menanam pohon di tembok tersebut orang milik dia. Jadi di sini jidari al-ha kembalinya nggak ke A seperti pemahaman utama Imam Syafi'i, tapi kembalinya kepada B. Dan kata Imam Isnawi ini lebih cocok dengan kaidah Nahu juga. Selain juga sinkron dengan dalil-dalil umum yang lain. Dari mana sisi kesinkronannya dengan kaidah Nahu? Ini yang bisa memberi bantuan. Kenapa dibilang memahami hadis dengan pemahaman yang baru yang kedua dan sesuai dengan pemahaman mayoritas ulama. Itu lebih sesuai dengan kaidah Nahu dibandingkan pemahaman yang lama Imam Syafi'i yang di bawah. Kenapa? Nah, dari dua sisi. Yang pertama, bahwa kaidahnya domir kembali ke akrobi mazkur, kembali ke mudmar yang disebutkan paling dekat. Jidarihi kembali ke A atau kembali ke B lebih dekatnya. Lebih dekat ke apa ke B? Udah Ustaz. Dekat ke B. Jadi pemahaman hadis yang Imam Syafi'i yang pertama bahwa jidarihi kembali ke A, bukannya ke B, itu lebih jauh, kurang akurat dari sudut pandang Nahu. Artinya Imam Syafi'i menyadari, oh, pengalaman saya yang lama, pendapat saya kodim dengan hadis tersebut, cara membaca hadisnya itu juga kurang tepat dari sisi Nahu. Ya, nggak salah bisa juga begitu, tapi kaidah dasarnya nggak begitu. Kemudian yang kedua, alasan kedua, sisi kedua adalah bahwa dalam mengembalikan domir, kalau bisa seragam kembali ke pihak yang sama itu lebih bagus. Di sini jarohu an yabahu ke B kan. Ijidarihi kembali ke B juga. Itu lebih disukai dibandingkan kalau acak. Walaupun acak juga bisa. Bisa aja. Hu di sini ke yang pertama, hu yang kedua, ke yang kedua, hu yang ketiga, ke siapa. Memungkinkan juga. Nggak kita larang tetap. Tapi kaidah asalnya ya lebih roji, lebih kuat bahwa dia sinkron. Bisa difahami? Jadi kaidah cara menjawab, ya, cara memahami Mas Syafi'i dengan pendapat jadid beliau ini yang sekarang yang melarang B untuk menanam pohon di tembok milik A, yang ini nggak boleh, itu tidak bertentangan dengan hadis yang kita bacakan ini, hadis muttafaqun alaih. Kenapa? Dari dua sisi. Yang pertama, hadis ini difahami sebagai anjuran, ya, larangan-larangan makruh, yakni dimakruhkan A melarang.
Bahkan sebaliknya disunahkan, A membolehkan. Sekaligus yang kedua adalah bahwa eh domir fi jidarihi dikembalikan kepada B, bukan kepada A. Wallahu a'lam. Lanjut ya. Baik. Simpulannya, kalau tembok ini milik A, boleh nggak B nanam pohon di sini? Tanpa izin A, boleh nggak? Boleh nggak nanam pohon tanpa izin A? Ya, atau bikin apa? Bikin panahan, bikin target panahan, Kang Zidan. Gitu ya? Atau naro ini zaman sekarang apa? Basket, boleh nggak? Nggak boleh, Ustaz. Nah, gitu ya. Kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Kalau tanpa izin A, karena itu punya temboknya punya siapa? Punya A. Kita nggak boleh ngapa-ngapain punya orang tanpa izin. Allah wala yujbarul malik dan pemiliknya yaitu A nggak bisa dipaksa. Kamu harus izinin saya nggak bisa. Nggak bisa dipaksa. Biarin alami. Kalau nggak diizinin ya udah. Kalau diizin alhamdulillah. Kalau dia bilang iwat, nah kalau di A izinin. Mungkin nggak apa-apa B, silakan kamu nanam tanam pohon di tembok pun naruh pohon, naruh nah, apa namanya ini apa target panah atau ring basket buat silakan aja, silakan. Maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama dia minta bayaran. B boleh silakan, tapi bayar ya. Kemungkinan kedua tanpa bayaran. Kata Imam Nawawi, kalau dia bilang iwat, kalau dia ridho si A ridho tanpa kompensasi. Ya masih ini misalnya, Assalamualaikum ya kenapa B? Izin, saya mau nanam pohon di tembok, milik panjenengan, milik kamu Kata A, ya wes lah silakan. Monggo Mas B silakan. Kata B, Mas ya kenapa? Bayar Bang Jani kompensasinya. Kata A, kalah. Gitu aja bayar. Nggak usah Mas. Silakan. Nabi bersabda, dibaca. Dipahami dalam konteks apa? Kesunahan ya. Kalau mau pemir hijidarihi kembali ke A, maka sudah sunnah. Maka sudah sunnah. Ini makruh melarang, sunnah mengizinkan. Silakan. Saya mau dapat pahala Mas B. Monggo, silakan. Kok saya juga nggak merasa dirugikan kok. Nggak dirugikan amat. Nah, kalau dia ridho tanpa kompensasi, akadnya apa dong? Ridho tanpa dibayar, akadnya apa? Kata Imam Nawawi, fahuwa i'aratun lahur ruju'u qabla binayai. Akadnya i'arah. Apa i'arah nih? Apa Kang Zidan dan teman-teman? Apa i'arah? Membantu, Ustaz. Meminjamkan. Nah, akadnya pinjam. Bukan sewa. Apa bedanya? I'arah, pinjam dengan ijarah. Apa bedanya? Sama aja dalam hidup sehari-hari. Apa bedanya minjem sama nyewa? Kalau ijarah pakai bayar, Ustaz, nyewa. Nah, ini ada biaya. Kalau i'arah, Nggak ada, gratis. Ustaz. Beda lain. Kalau barangnya rusak, nyewa mobilnya rusak. Tapi tanpa keteledoran penyewa ya. Siapa yang tanggung jawab untuk ngebenerin? Nyewa rumahnya bocor. Siapa yang tanggung jawab ngebenerin? Pemiliknya, Ustaz. Kalau minjem, nggak. Ya, enggak. Kalau hilang, nyewa buku hilang. Ganti rugi nggak? Ini jangan tambah sengaja ya. Ganti rugi nggak? Enggak, Ustaz. Nggak. Kalau minjem buku hilang, ganti rugi nggak? Minjem perpus hilang, Wajib. ganti rugi nggak? Ganti rugi. Kalau bisa. Jadi ada biaya nih ngefek ke hukum lain juga. Nggak sekadar beda cuma tadi bayar nih gratis. Buat apa gratis nih kalau kalau sama aja konsekuensinya buat apa nih gratis? Ya, ada konsekuensinya. Ntar saya bikin tabel. Ya, i'arah lawan apa? Dan ijarah.
Ya, perbedaan pertama, ini bayar. Ini gratis. Dua, akad bisnis. Maaf, akad sosial. Tiga, beli apa? Kalau rusak, tanpa ketentuan ya. Tanpa kelalaian. Tanggung jawab pemilik, pemilik benda. Kalau rusak tanpa kelalaian, maka tanggung jawab siapa? Nah, peminjam. Penerima utang, Gitu. penerima pinjaman ya. Nah, nah, ini, aduh, bukan ort, bukan apa? Bukan ort ya, bukan pinjam duit alias utang. Beda ya. Ini pinjam barang, pinjam tangga, pinjam apa lagi? Penggaris, pinjam apa lagi? Ya, tuh, yang gitu-gitu. Ya, pinjam buku di perpus. Jadi, tolong pinjam sini bukan pinjam duit. Kalau pinjam duit nanti urusan lain. Jelas ya? Walaupun nanti ada kemiripan, tapi bukan itu poinnya. Nah, kalau hilang, tanpa kelalaian, nah, menyewa tidak ganti rugi. Kali ini minjam, minjam ganti rugi. Yang kelima, bisa penyewa, tambahin coba, bisa menyewakan ke orang lain. Jadi saya nyewa rumah, rumahnya saya sewain lagi, boleh, boleh. Kali ini peminjam bisa nggak pinjemin barang ke orang lain? Nggak bisa, Sat. Nggak bisa, nggak bisa, tidak bisa meminjamkan orang lain. Tentu tanpa seizin pemilik yang pertama ya. Ya, saya difahami ya bedanya ijaroh dengan iaroh. Nama iaroh ariah, ariah. Allah alam bisawab. Ya, kita udah mau setengah jam ya. Lanjut loh, balik sini. Jadi kalau dia ridho tanpa tanpa apa-apa maka itu iaroh dia meminjamkan, pinjemin berarti meminjamkan tembok. Tahu rujuhu qabla binaya alaihi boleh si A membatalkan izinnya tersebut sebelum si B membangun. B bilang ke A, A, saya izin mau masang ring basket di tembok panjenengan, di tembok kamu. Kata A, monggo mas. Kata B, gratis kagak? Bayar nggak nih? Saya sudah bayar berapa nih? Nggak enak nih sama A nih. Kata A, alah mas, santai aja, boles. Boles aja mas. Ya, gratis mas, gratis. Kita BO, makasih banyak. Berarti ini IAROH ya, sebagaimana dalam kitab Minhaj. Kata A, ya benar mas, betul. Di kitab Minhaj karya Imam Nawawi itu. Bahwa IAROH tuh. Terus B, ngambil paku, ngambil apa lagi? Ngambil papan, ngambil ring basket gitu ya. Ngambil dia. Siap-siap mau ngapain B sekarang? Sekarang B siap-siap mau ngapain? Mau masang ring basket, Sat. Mau masang ring basket. Bismillah kata B. Mau masang nih. Ya, Bismillah. Tiba-tiba A, balik lagi situ. B, 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 B. Gak jadi. Mohon maaf, mohon maaf. Apunten. Mohon maaf. Mohon maaf, nggak jadi. Gimana? B,
Dia gimana sih kaunya? Nah, ada haknya. Lahur rujuk. Nggak boleh dia bilang, Pak, tapi kan dia ada izinin. Nggak, tetap bisa. Lahur rujuk. Bisa menarik izinnya tadi. Qoblal binanya alaihi. Sebelum B memasang. Pertanyaan. Kalau udah dipasang gimana? Dia udah masang. Cetek, 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 dijadiin basket. Mau narik izin nih. Boleh nggak? Boleh, Ada Ustaz. khilaf. Oh, Tunggu, enggak. ada khilaf antara ulama Syafi'iyah. Tapi pendapat yang asoh, pendapat yang lebih benar dari pendapat ulama Syafi'iyah. Wa qadza ba'dahu fil asoh. Gitu juga setelah sudah dibangun dari pasang ring basket, sudah ditanam tanaman, juga boleh bagi A untuk menarik izinnya. Mas B, mohon maaf ya. Nggak boleh, jangan ya. Saya berubah pikiran. Contoh. Ya, udah. Jelas nih. Sekarang, kalau dia udah menarik izinnya, sementara B sudah masang. Gimana dong? Apa selanjutnya? A udah eh B udah masang ring basket di sini. Menarik izinnya. Lanjutannya apa? Kata Imam Nawawi wa faidat ruju' akhiruhu baina an yubqiyahu bi suratin aw yaqla'a wa yagrama arsyan naqsi. Faidahnya ini efek hukumnya. Efek hukumnya dari perbuatan hukum ini ya, perbuatan hukum fikih maksud. Si B dan masang apa? Dan masang ring basket di temboknya milik si A. A tadi yang ngizinin, akadnya i'arah peminjaman. Sekarang A nggak ngizinin, menarik izinnya. Takhiru baina an yuqiyahu bi ujratin, maka berarti kelanjutan hukumnya adalah A diberi pilihan antara bain an yubqiyahu, membiarkan ring basket tersebut ada di situ. Pertanyaan, gimana kok bisa A dikasih pilihan membiarkan ring basket di situ padahal A udah menarik izinnya? Kok bisa? Gimana nih? Nah, jawabannya kali ini izinnya dengan apa? Dengan ini, Ustaz ya. Dengan sewa, ujar. Nah, dengan upah, dengan sewa. Jadi berubah. Saya nggak ngizin lagi kata A, B, maaf, saya nggak ngizinin lagi minjam. Nah, kemudian ada lanjutannya. Terus gimana dong? Ya, ada opsi. Ya udah, berubah kata dari i'arah menjadi apa? Dari i'arah menjadi Ijarah. ijarah. Dari gratis jadi dibayar. Boleh. Ini opsi pertama. Opsi kedua, au yaqla'a wa yagrama arsyan naqsi. Atau dicabut. B, cabut. Ini domnya kembali ke B semua. B nyabut, bayar B membiarkan di situ nggak dicabut dan bayar upah sewa ke A sebulan berapa gitu. Atau opsi kedua, B mencabut. Kemudian kalau ada kerusakan di tembok, kita dicabut. Coba saya tanya. Kalau tembok orang kita kita pasang ring basket, terus kita cabut, kita lepas. Kira-kira temboknya sama nggak seperti semula? Sama persis ya? Enggak, Ustaz. Nggak. Ada perubahan apa? Bekas palu, bekas malu. Bekas pak, bekas paku ya misalnya. Bekas apa gitu. Ada bekas-bekasnya lah. Nah, dia cabut si B, wayak Roma dan dia didenda membayar ars. Ars itu selisih antara tembok, selisih nilai. Ini kita bahas berkali-kali ya, ars. Dengan Hamzah bukan Ain. Selisih nilai antara apa? Selisih harga. Temboknya bagus, temboknya tembok sekarang yang udah rusak akibat ada paku dengan harga sebelumnya, dengan nilai sebelumnya. Sebelum dipasang paku tuh temboknya masih bagus, dinilai ditaksir nilainya kira-kira ya sekian misalnya anggaplah 1 juta. Setelah dicabut ada kerusakan dikit menjadi harganya 900.000. Berarti berapa arsnya? Berarti berapa arsnya? Sebelum dicabut, sebelum dipaku 1 juta. Setelah dipaku dan dicabut 900.000. Berapa arsnya? Berapa ars? Kekurangan yang terjadi.
100 ribu. 100.000. Nah, berarti B mencabut dan bayar berapa? 100 ribu. Bayar 100.000. Paham ya? Oke, paham gak nih? Silakan milih. Si B silakan nih. Ini A dan B berdiskusi. Apa yang dipilih lanjut? Wakila ada pendapat lemah, pendapat tidak muatan, tidak ofisial. Faedahnya cuma yang pertama aja, yaitu tolabul ujurti faqat. Wakila faedatuhu tolabul ujurti faqat. Cuma boleh biarkan dengan upah. Nggak bisa dicabut. Tapi pendapat ini lemah. Yang benar bisa dicabut. Allah bisa. Alasan alasan pendapat yang mengatakan bisa dicabut dan mengganti rugi itu adalah kias ya kepada eh, kalau orang meminjamkan tanah untuk ditanam. Kias kepada kasus orang kalau meminjamkan tanah untuk ditanam. Pinjamkan tanah untuk ditanam. Dia punya tanah, silakan mas, pakai mas, saya pinjemin mas, nggak usah bayar. Oh, pas sewa tanah. Nah, nanti kalau udah dicabut tanam-tanamannya, udah kekurangan tanah, tanahnya udah nggak subur lagi, tanahnya udah bopeng-bopeng, ada apa. Itu. Dapat argumen yang mengatakan nggak bisa, nggak ada skenario begitu, nggak ada opsi begitu, itu kias kepada akad peminjaman yang lain. Akad peminjaman. Jadi, di sini contoh kias Syabah. Ada pembelajar usul fikihnya di sini. Ada yang suka hadir pembelajar usul fikihnya. Dalam Al-Waraqat kita ingat ada contoh kias Syabah. Ada mas, ada kias Syabah. Kias ada tiga. Dalam Al-Waraqat kias ada tiga. Siapa yang bisa sebutkan? Dalam Al-Waraqat kias ada tiga. Nah, kias apa? Yang pertama kias inilah. Yang kedua kias dalalah. Yang ketiga kias Syabah. Nah, ini contoh kias Syabah. Sabar. Terus kasus ini kias Syabah. Ya, kita bingung. Dia mau dikiaskan kemana? Apakah ke IARO yang lain, IARO pada umumnya, atau ke IARO tanah? Lebih cocok mana? Tembok ini meminjamkan tembok, IARO tembok, IARO tembok. Dia dikiaskan ke IARO tanah yang hukumnya khusus tadi. Itu kalau dicabut ganti rugi, sisa selisih. Nah, kalau IARO pada umumnya nggak ada ganti rugi. Tadi kan kita bahas. IARO pada umumnya begini. Nah, itu kan taruh dulu far'i bainal aslaini. Wal haqqu bi aktsarihima syabahan. Karena paling mirip dengan tanah. Karena ada unsur nanam dan seterusnya. Maka dimenangkan kias syabah. Ini contoh. Bagi yang suka bingung apa Tanah. contoh kias syabah. Ya. Apa contoh kias syabah. Ya ini salah satu. Dapat kita tanda jasa. Allah misal. Ya kita habis waktu. Mohon maaf ya. Belum mau lanjut. Insya Allah pekan depan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk terus mengkaji agamanya. Menambah keilmuan tentang ajaran Islam. Dan mudah-mudahan Allah permudah kita untuk mengamalkan apa yang kita pelajari. Mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Amin. Ya kita break. Ya, Kang Zidan berapa menit nih? Insya Allah 2 Menit, menit, Ustaz. 2 menit ya, 2 menit. Sampai 16.39 kita mulai pengajian tafsir insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz.